tambahan dengan alfa meta alfa spin. Seperti itu ya. Ya. Oke. Oke, ini ada lagi Pak Hardi. Pertanyaannya kurang lebih sama ya. Awal minum alfa meta efeknya ada nggak? Kemudian apakah alfa meta tuh ada efek sampingnya? Kalau efek samping secara negatif tidak ada ya. Maksudnya gini loh, minum alfa meta ada merugikan tubuh kita akhirnya. Nah, itu tidak ada. Karena dia ingat sekali lagi ini organik alami. Ya. Organik alami terbuat dari kulit ari beras merah terbaik di dunia. Nah, itu. Sehingga kalau pernah ingat nggak cerita orang zaman dulu ya, ini zaman dulu kita bicara ya, zaman kakek nenek buyut kita, itu mereka zaman dulu kalau sakit, itu pernah dengar nggak mereka minum air beras, air tajin, betul ya? Nah, itu bahkan sakitnya bisa sembuh dengan minum air tajin gitu. Nah, sebenarnya itu gambaran ya. Nah, cuman kalau zaman sekarang udah beda. Air tajinnya jangan sampai kita konsumsi, bahaya banget karena sudah banyak bahan-bahan tambahannya ya. Contoh beras ada pemutihnya, pengawetnya, betul ya? Contoh beras zaman dulu kan ada kutunya ya. Kita ingat kalau mau masak nasi itu kutunya dipilihin dulu kan? Karena alami kan. Tapi sekarang nggak ada kutu sudah. Di berasnya nggak ada kutu ya. Bahkan putih banget kan. Nah itu ada bahan-bahan tambahan pastinya zaman sekarang. Betul ya? Nah itu sangat tidak bagus sebenarnya. Nah tapi kalau alfa meta ini kan alami banget. Jadi sangat aman. Ya, dan tidak ada efek samping negatifnya. Nah, cuman kadang-kadang tergantung tubuhnya ya, ada namanya proses detoksifikasi. Jadi kadang-kadang tubuh di awal itu mengeluarkan proses detoksifikasi. Ya, ibaratnya dia proses pembuangan racun, proses pemulihan tubuhnya itu. Nah, itu kadang-kadang ada reaksinya. Misalnya contoh, tiap orang beda-beda ya, ada yang jadi ngantuk, ya, ada yang merasa kenyang, ada yang merasa lapar. Ada yang mungkin di awal, contoh ada kasus dulu lupus ya, kita ingat ya Mbak Lia ya, itu kita kenal orangnya juga. Beliau sudah sudah berobat itu sudah lama ya, udah berapa tahun gitu ya, 5 tahun lebih, minum obat banyak sekali. Nah pada saat minum alfa meta rutin, itu di awal muntah dia, muntah semua. Nah muntahnya itu tapi keluarin semua racun-racunnya dia. Nah seperti itu, jadi beda-beda tiap orang ya. Teman-teman nggak usah takut. Yang pasti kalau ada detox pun itu demi kebaikan, ya. Tapi detoxnya masih dalam batas wajar kok, seperti itu. Dan tidak semua orang mengalami yang sama, beda-beda, ya. Seperti itu sih. Oke, wow. Ini di YouTube ini juga banyak sekali teman-teman yang sharing ya Pak Hardi ya. Banyak yang ternyata mereka udah konsumsi alfa meta juga, terbantu dari tantangan asam lambungnya. Ini saya baca juga ada yang vertigo, mereka terpulihkan ya. Terima kasih buat sharingnya ya teman-teman. Ya. Oke, ini ada lagi Pak Hardi, pertanyaannya kurang lebih sama ya. Apakah alfa meta, apa pantangan makan untuk orang yang asam lambung? Kemudian obat seperti apa yang tidak disarankan dikonsumsi bersama dengan alfa meta? Ini pertanyaannya mirip. Boleh nggak minum alfa meta dengan obat berbarengan gitu? Jadi gini ya, sebenarnya alfa meta ini mau minum bareng apapun enggak apa-apa. Mau minum bareng obat pun juga enggak apa-apa. Karena dia alami kayak kita makan nasi juga lah sebenarnya. Nah, sebenarnya enggak apa-apa. Nah, cuman gini, kita tidak sarankan minum bareng dengan yang lainnya supaya karena gini prinsipnya, bukan berbahaya enggak, tapi ibaratnya gini loh. Manfaatnya dia kan 100% diserap sel tubuh kita karena dia nano kan, nanomolekul. Tapi kalau dia bareng dengan yang lain, jadinya khasiatnya berkurang jauh. Nangkap ya teman-teman ya. Nah, kita enggak mau dia berkurang jauh khasiatnya. Contoh nih, ada yang minumnya pakai gula misalnya. Mungkin karena rasanya tawar ditambahin gula pasir. Jangan. Karena yang awalnya nanomolekul, nggak jadi nanomolekul lagi sih ya. Sehingga nggak diserap tubuh maksimal. Misalnya harusnya dapatnya 100%, mungkin dapatnya cuma 30% begitu. Kan sayang banget ya, Mia. Betul. Nah, makanya paling bagus alfa meta itu diminum pada saat perutnya kosong. Pada saat sendirian dia masuk. Supaya apa? Supaya diserap seluruh sel tubuh itu maksimal 100%, teman-teman. Nah, begitupun dengan obat. Jangan dicampur obat. Kenapa? Supaya dia bisa diserapnya maksimal. Ya. Nah, kalau sama obat, minumlah 30 menit sebelum obat. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi tadi, Vin? Pertanyaannya lupa saya. Apa tadi? Apakah boleh apakah pantangannya untuk orang yang asam lambung makannya tadi? Pantangannya apa? Sebenarnya ini ranahnya Pak Dokter Sugeng ya. Beliau lebih berpengalaman dari kami ya. Betul ya? Tapi sebenarnya gini, pasti dokter juga biasanya bertanya juga ya kan. Biasanya habis makan apa, sensitifnya. Ya teman-teman juga harus tahu ya sensitif makanannya di mana. Biasanya juga seperti itu. Ya, nanti bisa untuk makanan lebih detailnya, bisa lihat webinarnya by Dokter Sugeng yang sebelumnya. Tapi saya tambahin aja beberapa yang saya ingat, yang saya tahu ya. Yang pasti nggak boleh makanan-makanan yang sifatnya
kecut, asam ya. Contoh ada beberapa buah yang ternyata juga nggak boleh loh. Saya baru tahu. Contoh kayak jeruk, tomat tuh malah nggak boleh. Mengeluarkan yang mengandung Yang mengandung gas tinggi juga nggak boleh ya. Sayur-sayuran juga termasuk Ya, jadi beberapa. terus kopi itu sangat tidak boleh, rokok juga nggak boleh ya. Itu harus dihindari banget ya. Terus pedes-pedes ya. Santan-santan juga nggak boleh ya. Jadi memang banyak pantangannya ya. Yang enak-enak semua nggak boleh kata-kata. Seperti Terutama pada saat lambungnya lagi luka itu ya. terutama loh ya. Nah, makanya gini, dengan alfa meta alfa spin ini nanti lambungnya sudah bagus, sudah pulih, sudah sehat, kita makannya ya tetap dijaga sih. Cuman ibaratnya kalau kecolongan pun, kalau bocor pun masih nggak apa-apa gitu loh teman-teman. Ya. Setelah Jadi minum kopi minum alfa meta. ya ngerti sendiri kalau asam lambung ya janganlah kopi ya dikurangi atau diganti yang lain. Seperti itu ya tetap harus dijaga lah ya. Karena kan lambungnya udah lebih sensitif ya gitu. Ya, betul. Oke. Oke. Ada lagi nih Pak Hardi, ini Oh iya, pertanyaannya sorry, kurang Vin. lebih mirip juga. Maaf, saya tambahin dikit, Ya, Vin. ya. Ada beberapa Ya, silakan. penyebab dari GERD asam lambung ini juga menurut Pak Dokter kemarin ya, itu ternyata contoh ini kayak KB ya. Contoh kayak pil KB itu merangsang juga loh asam lambung ternyata. Hormonnya. Ya, obat-obat antidepresan ya, Ya, obat-obat penenang itu ternyata memicu asam lambung. Jadi repot juga, jadi begini, mungkin pemikiran kami ya, pemikiran saya ya. Contoh kan asam lambung vertigo larinya ke depresi kadang-kadang ya. Terus minum obat antidepresi, tambah asam lambung dong pasti, benar nggak? Tambah asam lambung, pengaruhnya lagi ke kepala, lagi muter aja dia, nggak selesai-selesai, betul nggak? Jadi repot juga ya. Nah makanya ya saran kami sih tambahinlah dengan media alami ini, sangat membantu ya, seperti itu. Wow, bagus banget ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Hardi. Apakah konsumsi alfa meta harus dibarengi dengan terapi, maksudnya alfa spin kayaknya ya? Oh, oke. Ya, intinya pertanyaannya apa bisa hanya dengan alfa meta saja? Intinya begitu. Jadi ini saya jawab apa adanya ya. Sebenarnya gini, alfa meta ini keluar tahun 2012-an ya, 2011-2012 ya. Dan itu untuk asam lambung bagus banget. Ya. Untuk vertigo juga bagus banget sudah waktu itu. Waktu itu alfa spin belum keluar. Nah, alfa spin ini baru keluar tahun 2015 awal, 2014 akhir. Ya. Nah, waktu keluar dikombinasikanlah ini. Nah, ternyata hasilnya sangat lebih bagus lagi. Jadi hasilnya jauh lebih bagus lagi. Ibaratnya ini sudah 100%, jadi ini jadi 200%. Nah, jadi apakah boleh Pak ini aja? Sebenarnya kembali ke Bapak Ibu ya, bebas saja ya. Kalau ini saran saya sih biasanya begitu. Kalau bisa ada dana, perjuangkan dana. Kalau bisa dua-duanya jalan bareng, itu yang paling bagus. Itu hasilnya betul-betul bagus sekali. Maksimal lah kalau saya bilang, 200%. Ya. Dan alpha spin pun nanti bisa dipakai seumur hidup jadinya. Ya, bisa dipakai seumur hidup untuk satu keluarga juga, untuk multifungsi juga. Nah, tapi kalau dana kadang-kadang kan kita ngerti juga ya, Mia. Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah habisnya banyak berobat bertahun-tahun ya, kan habis budgetnya cukup lumayan ya, betul ya. Nah, sehingga dananya sekarang lagi ngepres. Nah, saran kami kalau dana betul-betul terbatas, minimal alfa meta jalan dulu. Ya, ini bagus sekali untuk asam lambung dan vertigonya itu. Sudah bagus banget ya. Jalan dulu, minum dulu. Cepat dulu dipulihkan, jangan ditunda pokoknya. Nanti kalau ada dana di depannya, bisa perjuangkan punya alpha spin-nya. Seperti itu teman-teman. Ya. Tapi kalau sudah ada dana saat ini, bisa dua-duanya langsung, itu paling bagus sudah. Ya. Tapi kalau ada dana alpha spin, jangan ininya juga ditiadakan, jangan. Ininya jalan dulu, karena ini harga alpha meta juga sangat terjangkau ya, seperti itu. Iya. Kevin? Oke. Teman-teman juga sekedar mengingatkan ya, karena di sini ternyata juga banyak pertanyaan yang masuk Pak Hardi. Pertanyaannya umum-umum. Sepertinya tadi udah dijelaskan Pak Hardi di awal. Jadi nanti teman-teman boleh nonton lagi ya siaran ulangnya channel ini, biar teman-teman dapat penjelasannya lebih lengkap. Oke Pak Hardi, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya, tentang belinya di mana, kemudian harganya berapa untuk alpha meta dan alpha spin. Nanti kalau untuk harga, nanti Pak Kelvin mungkin bantu di akhir acara ya, Pak Kelvin ya. Saya lebih ke cara penggunaannya. Tapi kalau pembeliannya itu saran saya sih, pembeliannya resmi ya, lewat perusahaan PT JMOA Bisworth Indonesia. Nanti teman-teman di sini kan masuk acara ini kan ada yang membagikan link ini kepada Anda. Nah, Anda hubungin mereka. Ya, karena mereka distributor resmi dari PT JMOA Bisworth Indonesia. Dan kami juga mau infokan, ini penting banget ya, kami harus sharingkan ini kepada teman-teman. Jangan, kami sangat tidak menyarankan pembelian sembarangan melalui online-online yang sembarangan. Seperti di marketplace, ya, di
ya maaf ya, di marketplace yang banyak di luar sana ya, atau di website-website yang tidak resmi, jangan ya, karena itu tidak resmi dari PT JMOA, bukan, sehingga tidak terjamin keaslian dan kualitasnya. Nah, kadang-kadang di luar sana ada yang harganya lebih murah. Nah, cuman kami bilang sekali lagi, kalau untuk kesehatan, ya jangan yang tidak resmi, ya karena tidak terjamin kualitas dan keaslian. Contoh, saya kasih contoh. Ini banyak kasus yang terjadi ya. Ada yang beli Alphaspin nih, contoh di luar sana lebih murah nih, di luar sana lebih murah di marketplace ya. Ya contoh di toko-toko marketplace gitu ya, lebih murah. Dia kotaknya Alphaspin, tapi dalamnya bukan Alphaspin. Seperti itu. Ya jadi banyak yang akhirnya dapat tiruannya. Ada yang dapat buatan Korea, ada buatan Taiwan dan sebagainya. Nah, itu ya akhirnya udah pasti tidak bisa maksudnya tidak bisa ditukar ke kantor, tidak bisa karena belinya di marketplace bukan resmi ya. Nah, kalau kita sangat aman sekali, pembeliannya itu langsung dengan perusahaan resmi. Jadi transfer pembayarannya pun nanti langsung ke perusahaan resmi harus ya, ke rekening resmi atas nama PT JMOA Indonesia. Ya, PT JMOA Indonesia itu adalah grup dari Biswot Group ya, seperti itu. Ya, rekeningnya atas nama PT JMOA Indonesia. Saya ulangi sekali lagi ya, PT JMOA Indonesia. Itu rekeningnya ada Bank Mandiri, ada Bank BCA, ada cabang Jakarta dan Surabaya. Ya, nanti tergantung teman-teman kotanya yang mana. Kalau teman-teman kotanya di daerah Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya itu ke bagian Surabaya. Kalau teman-teman di area Jakarta dan Indonesia bagian barat itu lewat Jakarta, kantor Jakarta. Seperti itu ya. Nanti pengundang Anda tahu kok, nanti kasih linknya seperti itu. Nah, ya seperti itu kurang lebih ya pembeliannya. Jadi kami sangat sarankan belilah yang resmi. Jadi nanti kalau pembelian resmi itu ada di packing resmi dari kantor, dari PT JM. Jadi barangnya dikirim langsung dari kantor resmi, ya. Kemudian juga selain itu ada nota invoice-nya resmi juga. Jadi ada notanya ya, detailnya semua ada, ya lengkap sekali. Ya, jadi kita juga puas, belinya puas gitu ya Pak Kelvin ya.